Baik, nama saya Arsianus Barut, NIM 2019-4183. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS yang Ibu berikan. Baik, materi yang pertama, kajian sosial masyarakat perdesaan dan perkotaan. Kota merupakan melting pot bagi aneka suku maupun ras, sehingga masing-masing kelompok berusaha di atas kelompok lain. Hubungan sekunder, pergaulan dengan sesama anggota atau orang lain serba terbatas pada bidang hidup tertentu. Toleransi sosial, karena orang kota sibuk, maka kontrol sosial lemah, jadi tidak memperdulikan tingkah laku sesamanya secara mendasar dan pribadi. Kontrol sekunder, secara fisik tinggal berdekatan, tetapi secara pribadi atau sosial berjauhan. Yang berikut, mobilitas sosial, perpindahan tempat tinggal menunjukkan frekuensi yang tinggi. Individu, akibat hubungan sekunder maupun kontrol sekunder, maka menjadi individual, bantuan kerjasama sulit diharapkan. Ikatan sekunder dalam organisasi tertentu yang mereka sukai adalah kesenian, olahraga, politik. Secara sukarela ia menggabungkan diri dan berkorban. Materi berikut, masyarakat perdesaan. Partisipasi masyarakat perdesaan amat diperlukan untuk peningkatan penghidupan. Kebijakan tersebut akan didukung adanya lembaga-lembaga sebagai berikut. Yang pertama, LSD, Lembaga Sosial Desa. Yang kedua, LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Yang ketiga, KUD, Koperasi Unit Desa. Yang keempat, BUUD, Badan Unit-Unit Desa. Yang kelima, UDKP, Unit Daerah Kerja Pembangunan. Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Unsur-unsur desa adalah daerah dalam arti tanah yang produktif yang tidak beserta penggunaannya. Penduduk adalah kepadatan pertambahan jumlah manusia. Tata kehidupan adalah pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan. Fungsi desa. Desa adalah daerah dukungan berfungsi sebagai suatu daerah pemberian bahan makan pokok seperti jagung, padi, dan lain-lain. Sebagian lubang bahan mentah dan tenaga kerja, desa agraris, desa nelayan, dan desa industri. Ciri-ciri masyarakat pedesaan. Yang pertama, homogenitas sosial, pola pikir, pola hidup, pola pandangan, kebudayaan homogen atau sama dari setiap warga. Hubungan primer, hubungan kekeluargaan dilakukan secara akrab. Semua kegiatan dengan masyarakat. Kontrol sosial yang ketat, setiap anggota masyarakat saling mengetahui masalah yang dihadapi anggota yang lain. Gotong royong, semua masalah kehidupan dilaksanakan secara gotong royong. Ikatan sosial, setiap anggota masyarakat bisa diikat adat dan kebudayaan secara ketat. Magis religius, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat sangat mendalam. Pola kehidupan masyarakat desa bermata pencarian di bidang agraris, baik pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Yang kedua, karakteristik masyarakat pedesaan dan perkotaan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadatnya yang dilakukan dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Unsur-unsur fisiologis, sosial dan ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Masyarakat desa adalah masyarakat community atau masyarakat setempat, artinya suatu kelompok teritorial yang menyelenggarakan kegiatan hidup di suatu wilayah sesuai dengan tingkat peradabannya. Pada masyarakat kota, anggota-anggotanya berpisah-pisah, saling tidak kenal, dan lebih terikat kontak kekeluargaan. Hubungannya serba luas, lepas dari pribadi dan sentimen. Setiap ikatan tradisi dengan tanpa kepemimpinan mapan. Karakteristik masyarakat desa. Yang pertama, masyarakat desa pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan alam, di mana pada umumnya masih memanfaatkan hasil alam untuk mencukupi kebutuhan. Yang kedua, menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat lainnya atau tetangga. Hal ini dapat dilihat dari salah satu desa, yaitu Desa Mila, terpeduli tetangga, yaitu masyarakat saling menolong satu sama lain seperti ketika ada acara pernikahan maupun acara lain, serta memiliki empati yang tinggi. Yang ketiga, tinggal di daerah pedesaan, kita dapat melihat bahwa masyarakat masih kental dalam beragam budaya serta adat istiadat. Hal yang mempengaruhi karakteristik dari masyarakat desa salah satunya ialah faktor geografis dari desa tersebut dan kekurangannya pengaruh dari masyarakat luar. Karakteristik masyarakat kota. Kehidupan masyarakat kota dan desa pada dasarnya memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan kota merupakan pusat di mana masyarakat dituntut untuk lebih cepat dan tanggap dalam memahami globalisasi. Hal ini berdampak bagi karakteristik masyarakatnya, yaitu mereka akan lebih bersifat individualisme sehingga terkesan cuek terhadap sekitar, menjadi masyarakat yang konsumtif serta memiliki ambisi yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan suatu sosialnya serta karena adanya persaingan antara masyarakat. Oke, baik, materi yang ketiga, pentingnya pembangunan pertanian dan peternakan dalam berbagai perspektif. Pertanian mempunyai kontribusi penting terhadap perekonomian, yaitu kontribusi produk dalam sumbangannya terhadap produk domestik bruto dan juga kontribusi pasar. Peran penting lainnya adalah dalam penyediaan kebutuhan pangan manusia, apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Di Indonesia sebagai negara agraris, dan peran tambahan dari sektor pertanian yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar sekarang berada di bawah garis kemiskinan. Sebab negara agraris harusnya sektor pertanian diprioritaskan lebih dulu jika industri akan dilakukan. Keberhasilan sektor industri tergantung dari suatu pembangunan pertanian yang dapat menjadi landasan pertumbuhan ekonomi. Harus dibangun terlebih dahulu. Yang pertama, barang-barang hasil industri memerlukan dukungan daya beli masyarakat petani yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, maka pendapatan mereka perlu
ditingkatkan melalui pembangunan pertanian. Yang kedua, industri juga membutuhkan bahan mentah yang berasal dari sektor pertanian, dan karena itu produksi hasil pertanian menjadi basis bagi pertumbuhan industri itu sendiri. Contoh kasus produk pertanian sering ditolak atau dihargai murah oleh industri pengolahan hasil pertanian dengan alasan kandungan pestisida yang tinggi atau alasan lain, misalnya tidak mempunyai kualitas. Pada khususnya pestisida, sebenarnya sektor hulu yang berperan dalam mendorong petani menggunakan pestisida, bagaimana mereka mempromosikan produknya untuk digunakan dalam pemberantasan hama penyakit tanaman. Kebutuhan pangan. Dalam soal kecukupan pangan, Indonesia masih cukup beruntung. Hingga kini belum ada kasus kelaparan yang meluasai. Ada masih dalam skala kecil, meskipun kadang-kadang para aparatur pemerintahan setempat tidak mengakui. Tidak seperti di sejumlah negara di sub-Saharan Afrika dan Asia lainnya yang mendukungnya kesulitan mendapatkan pangan. Tapi keadaan Indonesia bukan akan selamanya aman-aman saja. Sektor peternakan memiliki peran penting dalam mewujudkan bangsa yang sejahtera dalam bidang perekonomian dan ketahanan pangan. Kebutuhan pangan dapat dicukupi salah satunya dengan sumber hewani atau hasil ternak. Di Indonesia, hasil ternak menjadi kebutuhan yang mendasar, belum tercukup secara mandiri. Hingga saat ini, harga produk peternakan belum dapat dijangkau masyarakat secara keseluruhan karena masih mahal. Masyarakat kelas menengah bawah kerap kali kesulitan untuk membeli dan menikmati karena harga produk yang tinggi. Pembangunan peternakan merupakan bagian pembangunan nasional yang sangat penting, karena salah satu tujuan pembangunan peternakan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Untuk mewujudkan peternakan sebagai media untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, peran dan sinergi antar subjek sangat dibutuhkan, baik dari pemerintahan sosial, pihak swasta, bahkan dari peternak dan konsumen. Materi yang keempat, modal produksi kapitalistik dan problem sosial. Yang pertama, pengertian dasar perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mengetahui sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Yang kedua, perubahan sosial sebagaimana yang disinggung di atas menunjukkan bahwa masyarakat tidak bersifat statis. Masyarakat pada dasarnya selalu bersifat dinamis, selalu berubah. Karakteristik perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial bersifat universal dan berubah-ubah. Yang kedua, perubahan sosial sering bersifat kontroversial di kandungannya. Yang ketiga, perubahan sosial berbeda dari segi durasi dan konsekuensinya. Faktor yang mempengaruhi perubahan. Yang pertama, social security. Sumber utama perubahan sosial yang lain adalah tekanan dan konflik dalam masyarakat,
itu sendiri, seperti yang dikemukakan Karl Marx bahwa kelas sosial adalah masyarakat merupakan sumber dari konflik sosial. Konflik ini akan menghasilkan perubahan sosial seperti yang terjadi dalam masyarakat kapitalis. Konflik antara orang-orang yang memiliki dan mengontrol alat-alat produksi dengan para pekerja akan menghasilkan perubahan sosial. Perubahan sosial yang ideal bagi Marx adalah menunjukkan masyarakat sosial. Modernisasi. Pada dasarnya, pengertian modernisasi suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau para modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Yang kedua, modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan sosial, biasanya perubahan sosial yang terarah atau distrategie yang didasarkan pada perencanaan. Yang ketiga, modernisasi merupakan suatu persoalan yang harus dihadapi masyarakat yang bersangkutan karena proses meliputi bidang-bidang yang sangat luas. Masyarakatku proses disorganisasi, problem sosial, konflik antara kelompok dalam dan lain-lain sebagainya. Definisi perubahan sosial menunjukkan adanya perubahan pada struktur sosial dari suatu masyarakat di mana pola hubungan sosial yang lama digantikan oleh pola hubungan sosial yang baru di dalam suatu masyarakat. Yang kedua, Karl Marx dari masyarakat menjadi masyarakat kapitalis atau ekonomi. Durkheim dari masyarakat dengan solidaritas maka menjadi masyarakat dengan solidaritas organisasi atau demografis. 3 pola perubahan sosial. Yang pertama, pola linear. Yang kedua, pola siklus. Yang ketiga, pola gabungan linear dan siklus. Pola linear. Pola linear adalah kemajuan suatu peradaban mengikuti suatu pola yang pasti dan terjadi secara bertahap. Perubahan peradaban manusia melalui 3 tahap secara berjenjangan, di mana masing-masing tahap memiliki tingkat pemikiran dan struktur sosial yang khas atau berbeda satu dengan yang lain. Pola siklus. Pola siklus adalah masyarakat berkembang laksana suatu roda-roda, kadangkala naik ke atas, kadangkala turun ke bawah. Pola gabungan. Pola gabungan adalah bahwa beberapa teori perubahan sosial menunjukkan adanya perpaduan antara pola linear dan pola siklus. Oke, baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.